Ya, kita lanjut pembahasan nomor 8. Bayangan titik B 4,8 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjut dengan dengan dilatasi pusatnya O, ini faktor skalanya seperdua atau dikali seperdua. Nah, sekarang yang pertama dulu cermin ya. Ini anggaplah ini sumbu X, ini sumbu Y, titik 4,8, oh berarti agak tinggi. Ini sumbu X-nya di bawah, sumbu Y-nya agak panjang. Nah, supaya kita dapat koordinatnya titik 4,8. Kurang lebih ini 4, ini 8. Oh, harus panjang dua-duanya ternyata. Karena ini, nah, biar nih kita ambil tengah-tengah, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, titik 4,8 yang pendek X-nya itu 4, Y-nya yang 8. Nah, makanya ini titik B. Jadi pertama kali B yang 4,8 ini dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang jadi cermin kan yang ini tuh, yang sumbu X. Nah, maka bayangannya itu ke arah mana? Sampingnya. Ke bawah. Oh, oke. Tegak lurus dengan panjang kurang lebih sama. Nah, makanya kita dapat bayangan yang pertama itu di bawah sini. Anggaplah di aksen. Nilai X-nya ya tetap 4 di sini, Pak. Tetap sama 4. Nah, ini yang berubah dari yang semula 8 berubah menjadi di sini pasti sama angkanya, cuma berubah tanda menjadi minus 8. Nah, kemudian titik B aksen ini dilanjutkan dengan dilatasi 0, setengah. Ingat dilatasi kemarin. Dilatasi itu kan ya langsung dikali saja tuh. B aksen 4,-8 dilatasi dengan pusat O faktor skalanya seperdua. Karena O ya berarti langsung saja. B aksen-aksen cukup dikali seperdua. Jadi 4 kali seperdua 2, min 8 kali seperdua minus 4. Berarti jawabannya adalah Bravo. Nah, kecuali kalau di sini pusatnya itu bukan di 0, bukan di 0,0, itu berarti ada langkah tambahannya Kak, ditranslasikan. Untuk nomor 8 ini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke nomor 9? Kalau saya tidak, Ji, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak ada, saya langsung saja. Nomor 10. Segitiga KLM dengan koordinat seperti ini dilatasi dengan pusat min 2,3 dan faktor skalanya itu 4. Koordinat bayangan, berarti ini kan 3 titik masing-masing kita dilatasikan. Nah, saya tulis dulu rumusnya. Dilatasi itu kalau ada pusatnya selain di 0,0, berarti yang pertama ini aksen di aksen bayangan didapat dari faktor skalanya dikali dengan bendanya X, Y dikurang dengan pusatnya, yaitu dikurang ini. Dikurang min 2 berarti berubah jadi tambah 2. Atau supaya jelas saya tulis saja dulu. Nah, terus yang ini dikurang 3. Atau saya tulis dulu rumusnya deh. Dikurang pusat A, B, kemudian nanti kembali ditambah dengan A, B. Nah, seperti itu. Kita kerja masing-masing. Yang pertama, bayangan titik untuk keaksen. Nah, berarti keaksen sendiri itu bendanya. K-nya itu tadi kan 64. Yang ini kan 64. Itu dikalikan dengan faktor skala 4. Nah, berarti di sini dia dikali 4. Terus ini dikurang pusatnya kan ini dikurang minus 2. Ini jadi tambah 2. Ini dikurang 3. Kemudian ditambah dengan pusatnya tadi, min 2, 3. Sehingga kita peroleh ini kan hasilnya 6 tambah 2 8 kali 4 32. 4 kurang 3 1 kali 4 dapat 4. Ini kemudian ditambah dengan min 2 3. Sehingga kita dapat jawaban 32 ditambah minus 2 30. 4 tambah 3 7. Itu koordinatnya titik K aksen. Kalau kita perhatikan berarti A, B, C itu benar. D dengan E ya sudah salah.
Kita lanjut, L lagi atau L aksen. Faktor skalanya 4. Bendanya berarti yang ini, min 3, 1. Sama seperti tadi, yang ini dikurang min 2, jadi tambah 2, ini dikurang 3. Kemudian ditambah dengan yang ini, min 2, 3. Nah, kita peroleh min 3 tambah 2, min 1 kali 4, minus 4. 1 dikurang 3, min 2 kali 4, min 8. Kemudian ditambah dengan min 2, 3. Atau hasilnya, berapa hasilnya di sini, Hamzah? Minus 6, minus 5. Nah, min 6, min 5 untuk L aksen, berarti C salah. Berarti mau nggak mau kita harus kerja M aksennya. Pokoknya polanya sama di atas lah. 4 dikali benda 2 min 2, yang ini ditambah 2, yang ini dikurang 3. Terus kemudian ditambah dengan pusatnya, min 2, 3. Kerjanya 2 tambah 2, 4 kali 4, 16. Min 2 tambah min 3, min 5 kali 4, min 20. Ditambah dengan min 2, 3. Kita peroleh 16 dikurang 2, 14. Min 20 tambah 3, min 17. Jadi kita dapat jawaban ini yang salah. Yang benar adalah A. Saya rasa jelas. Kita lanjut saja ke nomor 11. Nah, segitiga ABC dengan titik A, B, C seperti ini dilatasi dengan pusat O, faktor skalanya itu 4, luas segitiga setelah dilatasi. Jadi ini kan ada dua cara ya. Jadi cara pertama seperti soal sebelumnya tadi, kita cari A aksen, kita cari B aksen, kita cari C aksen, kemudian kita cari berapa luasnya. Seperti itu cara satu. 3 kali mengerjakan dilatasi kemudian dicari luasnya. Itu kayaknya agak panjang ya. Saya skip saja, kita pakai cara 2. Cara 2, kita cari dulu luasnya segitiga ABC. Nah, kemudian kita peroleh luasnya segitiga bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Kan rumusnya seperti ini ya. Luas dari bayangan A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan faktor skalanya kuadrat dikalikan dengan luas mula-mula. Itu faktor skalanya ini kita kuadratkan. Kenapa? Faktor skala itu kan kayak perbandingan sisi, toh? Perbandingan sisi itu anggaplah A banding B, maka perbandingan luasnya berubah jadi kuadratnya. A kuadrat banding B kuadrat. Makanya kalau kita mau cari luas bayangannya, tinggal kalikan saja ke kuadrat. Bagaimana cara mencari luas ABC kalau diketahui koordinatnya ini? Min 23, 23, 0, min 4. Ada yang bisa jawab? Pakai apa? Pakai rumus tali sepatu. Ya, pakai rumus tali sepatu supaya lebih cepat ya. Minus 2, 3. Terus 2, 3. Koordinat C itu 0, min 4. Terus kembali ke A, yaitu min 2, 3. Kali sepatunya kan begini apa? Ini dikali, kali. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Min 2 kali 3, minus 6. 2 kali min 4, min 8. 0 dengan 3, 0. 3 kali 2, 6. 3 kali 0, 0. Min 4 kali minus 2, 8. Kemudian kita jumlahkan. Ini dijumlahkan, yang ini juga dijumlahkan. Ini jumlahnya 14, ini jumlahnya min 14. Terus kita cari selisihnya antara yang kiri dengan kanan. Kemudian kita bagi 2. Terus kemudian kita positifkan. Kalau kita pakai kiri kurang kanan, harus ada nilai mutlaknya. Karena belum tentu yang kiri yang lebih besar. Kita peroleh luasnya segitiga ABC itu adalah 14 dikurang 14, 28 dibagi 2, ya 14. Itu luasnya ABC. Maka luasnya segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau luas bayangannya itu adalah faktor skalanya kan 4. Kayak gitu, kita kuadratkan. Terus kita kalikan dengan luas mula-mula. Luas mula-mula adalah 14. Atau jawabannya ya 16 dikali 14.
Kalau kita nggak mau repot kerja ini cukup lihat angka ujung belakangnya atau angka satuannya. 6 kali 4 itu angka terakhirnya adalah 4. Ya dapat 04000. Nah, berarti cuma kemungkinannya adalah B. Tapi kalau kita mau kerja betul-betul juga salah. 16 kali 14 itu kita dapat 64. Ini 16, hasilnya 224. Ya, sama. Cuma kalau soal pilihan ganda biasanya seperti ini. Tidak penting di depannya. Kecuali kalau ada lebih dari satu pilihan gandanya itu yang angka satuannya 4, nah baru kita kerjakan. Dengan catatan kalau pilihan gandanya itu benar. Untuk soal nomor 11, sudah bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, Pak. Nah, kita bahas ke soal nomor 12. Nomor 12 ini tadi siapa yang salah? Ahza. Nomor 12 tadi kita bilang Ahza. Iya, Pak. Nomor 12. Suatu vektor A min 3,4 atau bisa juga kita anggap sebagai titik saja. Berturut-turut merupakan pencerminan terhadap Y sama dengan X dan rotasi sebesar 90 derajat. Ingat, ada keterangan searah jarum jam. Jadi sebenarnya itu dia minus 90 derajat kalau searah jarum jam. Vektor awalnya sebelum ditransformasikan. Nah, kita misalkan saja mula-mula dia itu X, Y. Ya kan? Terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini ada bayangannya. Kemudian dirotasikan 90 derajat. Kalau tidak ada keterangan pusatnya di mana, ya berarti ya pusatnya itu dari O 0,0. Ini hasilnya adalah min 3,4. Gitu? Ini adalah merupakan pencerminan terhadap. Nah, bisa kita kerja dari belakang. Kalau seperti ini kan, bisa kita kerja dari belakang. Kalau kita dari min 3,4 ke sini, ya berarti kebalikannya. Pusatnya di O, min 90 derajat. Oh, salah. Ini tadi harusnya min 90 ya. Karena di sini ada keterangannya searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan berarti nilainya. Secara tulisan dia nilainya tertulis min 90. Cuma maknanya dia searah jarum jam. Berarti kebalikannya ini berlawanan jarum jam, ini arahnya positif. Nah, kemudian setelah itu, kalau ini dicerminkan garis Y sama dengan X, ya tetap sama. Cerminnya juga Y sama dengan X. Ya toh? Kalau ini cermin, ini benda, ini bayangan, ya kalau dari arah kiri ke kanan, itu sama dengan dari kanan ke kiri. Sama-sama menggunakan garis yang sama untuk cerminnya. Kita kerja untuk soal ini. Yang pertama, nah, saya bikin dulu ini garis sumbu X, sumbu Y. Min 3,4. Min 3,4 berarti X-nya lebih pendek, Y-nya agak panjang sedikit. Nah, di sini. Kita misalkan saja ini titik A aksen ya. Anggaplah ini A aksen, yang ini A aksen, ini yang ditanyakan adalah A. Berarti ini koordinatnya titik A aksen itu min 3,4. Nah, dengan pusat di 0,0. Nah, kita tarik garis. Terus kita putar 90 derajat searah jarum jam. Nah, nanti hasilnya ada di mana? Di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Putri. Kuadran 1. Oh ya, keren dijawab. Di kuadran 1. Nah, kurang lebih nanti hasilnya ini kan diputar. Nah, kurang lebih beginilah. 90 derajat. Pak, Ya, ini ke toilet ya, Pak. Saya usahakan cepat. ya silahkan. Nah, ini, nah di sini dia. 90 derajat ini kan artinya siku-siku di sini. Ingat, ada dua angka. Yang pendek itu 3, yang panjang itu 4. Nah,
Kalau kita perhatikan yang ini, saya tanya Abidah, berapa nilai X-nya di sini Abidah? 4. Ya, 4. Kalau nilai Y-nya, Putri, berapa di sini? 3. Ya, cocok. Nah, kemudian kita cerminkan, nah kita buat baru saja supaya tidak bingung. Kita buat yang dari sini ke sini, koordinat baru ini X, sumbu Y, 4,3 kurang lebih ini 4, yang ini 3, ini aksen 4,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X sendiri itu kumpulan titik-titik yang nilai X dan Y-nya sama. Toh? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, dan seterusnya. Kurang lebih ini. Ini bisa saya geser. Berarti berlaku juga untuk negatif kan. Tinggal kita cari bayangannya. Nah, bayangannya itu ini kan benda ke cermin, tembus ke bayangan itu tegak lurus dan jaraknya sama. Nah, makanya kita dapat. Jadi jawaban untuk titik A itu ada di sini. Nah, cuma kurang akurat ya. X-nya itu yang pendek, Y-nya yang panjang. Nah, untuk X-nya sendiri, ingat angka yang digunakan itu dua angka ini, nah, 4 atau 3. Berapa nilai X-nya di sini, Ibrahim? 3, Pak. Ya, yang pendek 3. Untuk nilai Y-nya, Putri? 4. Ya, cocok. Berarti jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Jadi ini kita nggak pakai rumus kan? Kalau pakai rumus boleh juga. Kalau kalau mau hafal. Tapi kalau saya lebih mudah kalau kita gunakan ini saja. Kita gambar saja. Kalau refleksi ya dicerminkan, kalau di rotasi ya diputar, seperti itu. Sudah jelas atau ada pertanyaan terkait ini soal nomor 12? Jelas nih, Pak. Ada? Nah, kita lanjut, bisa berapa ya? 3 nomor lagi. Atau saya akhiri untuk sesi ini karena sudah habis waktunya. Saya tutup dulu sebentar, saya share link Zoom.